Halo Pak Febi. Halo juga. Senang bisa main ke dapurnya Pak Febi Audio Arts ya. 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 Nah ini terkait dengan digital audio nih. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana beda suara CD dengan hasil ripping. Ini Pak Febi memang senang gemar main-main di digital audio ya. Mungkin boleh cerita dikit Pak. Sejak kapan main digital audio, terus singkat aja. Oh iya. Ya awalnya sih memang bermain mula-mula dari kaset, terus piringan hitam Ya. dari saya ya. Piringan kaset, piringan hitam, terus CD. Ya. Di CD itu cukup lama dan karena saya merasakan pada saat itu CD itu hasilnya baik sekali, terutama dari noise-nya kecil, terus bidang dinamikanya dia punya resolusi lah maksudnya ya. Ya. Nah pada suatu saat saya merasakan tetap kurang daripada analog sound ya, seperti turntable, bahkan kaset pun juga alunan keanalogannya tuh lebih baik gitu loh. Jadi pada saat itu saya mau mencoba kenapa ini CD kok tidak bisa baik hasilnya. Ya. Waktu itu kira-kira dari tahun tahun berapa ya? 90-an ya, 90-an. Nah, pada saat itu saya penasaran, saya bermain digital audio yang suaranya masih kering. Mula-mula dari yang portable gitulah, Samsung, terus MP3 player. ya MP3, terus Kecil. sampai ke iPod. iPod. Nah, saya sudah mengakui supaya yang katanya no compress, yaitu filenya adalah WAV ataupun AIFF. AIFF itu kan Apple ya, Apple. dari iPod. Tapi kok masih tidak bisa bagus gitu ya, dalam arti kata tipis, tidak berbobot ya. Akhirnya saya mau mencoba itu iPod itu karena saya merasa itu terbaik ya waktu saat itu. Saya mau mencoba saya berpikir, kalau gitu nih DAC-nya yang kurang bagus nih gitu loh. Nah, di samping itu kan saya kan coba membuat DAC dan sebagainya, dan saya mau keluarkan itu output dari iPod ke DAC. Ternyata nggak bisa, nggak ada channel iPod, nggak ada channel digital out-nya di sana, SPDIF. Ya. Akhirnya karena saya penasaran, kenapa saya berpikir kenapa nggak komputer saja gitu loh. Nah, itu ada di tahun 2010 kurang lebih. Setelah saya coba sana coba sini, saya bikinlah komputer. Tapi komputer hasilnya lebih tipis lagi gitu loh, tajam digital audio. Kenapa ya? Nah, saya berpikir coba di power supply-nya. Power supply-nya saya coba menjadi sistemnya pakai linear. Jadi komputer itu saya rubah semua menjadi linear power supply, artinya tidak menggunakan switching dari komputer dari motherboard tersebut. Ya. Saya bikin pakai trafo biasa, tetapi saya separasi itu ada 3 volt, 5 volt dan 12 volt. Jadi saya bikin itu masing-masing 5 voltnya dan 12 voltnya itu saya membuat pakai linear power supply. Linear power supply setelah saya pasang, tetapi komputernya sering error. Kenapa sering error? Karena respon time-nya tidak cepat seperti power supply aslinya, yaitu switching. Akhirnya untuk komputernya sendiri, prosesornya segala, saya tetap menggunakan power supply yang ada. Hanya power supply tersebut untuk hard disk, terus untuk sound card, dan 5 volt dan 12 volt saya pisah. Hasilnya luar biasa. Kok bisa suaranya adem, terus bisa mendekati lebih analog lah seperti itu. Nah, sejak itu saya berpikir,
berarti digital audio bisa bagus. Secara source dia sudah bagus karena sudah mengkoreksi error-error yang ada pada CD. Pada CD itu kan terdapat error. Nah, akhirnya saya kembangkan terus sampailah saya mencari suaranya supaya benar-benar bisa mendekati lebih ke analog, suara analog. Itulah kira-kira. Oh, gitu ya. Amazing ya. Oh. Lalu terus sekarang udah aktif ya bikin unit-unit yang terkait digital audio ya. Ya, saya bikin itu pun juga memang saya mempunyai referensi. Saya banding-bandingkan dengan produk-produk branded, import. Di mana kesalahannya? Saya berpikir berarti bukan softwarenya, tetapi hardwarenya. Kalau suaranya tidak bisa bagus, tidak bisa bernuansa analog lebih baik, bukan softwarenya, tetapi hardwarenya yang harus kita perbaiki dan kita matchingkan. Artinya kita tune supaya mendapat standar, dalam kata ini standar audiophile lah, seperti itu kira-kira. Oke. Nah, ini ada beberapa Pak Feby ini di labnya ada beberapa unit perangkat mulai dari CD player, digital audio, dan beberapa unit lain. Mari kita lihat unit-unit tersebut. Mungkin Pak Feby nanti bisa menjelaskan satu persatu dari mulai source-nya hingga ke nanti speakernya. Jadi kita melihat dulu dari pertama kali itu adalah CD player. CD player ini saya rasa cukup baik. Ini saya menggunakan Ion. Ya, jadi ini pun juga seperti top loading ya, artinya ya sudah seperti kayak turntable lah gitu, seperti ini. Nah, ini sebagai standar referensi saya. Ya. Bagusan mana suaranya antara CD dan digital audio nantinya. Dari untuk digital audio ini saya menggunakan notebook. Notebook ini Asus ya, i7. Kenapa saya menggunakan Asus? Karena saya merasakan ini terbaik untuk audio di samping Apple MacBook. Karena saya mencari semua itu keanalogannya yang mendekati suara analog dari PH ataupun kaset. Di sini saya meripping dengan digital CD-ROM ya. CD-ROM itu adalah merupakan sebagai digital transport ya, pada dasarnya. Nah, dari sini kita ripping menggunakan internet. Internet sebagai dasar basic untuk mencari ID tag yang baik, yang benar. Itu sudah tersedia di server atas ya. Dari sini saya mentransfer ke DAC, digital to analog converter. Dari DAC ke preamp. DAC-nya menggunakan tube. Preamp-nya juga tube. Dari preamp baru ke power. Power ini solid state. Jadi seperti biasanya lah. Kira-kira itu. Menggunakan kabel? Kabelnya semua saya bikin sendiri. Kita menggunakan balance ya. Kenapa saya menggunakan balance? Karena DAC chips yang ada itu outputnya sudah balance. Artinya sudah ada fase positif dan negatif, XLR. Dari situ terus kita pakai balance juga ke preamp. Dari preamp ke power, pakai balance juga. Jadi digital audio itu memang sesuatu sumber source yang saya rasakan itu tersembunyi. Itu sudah source-nya itu sudah baik, sudah tersembunyi semuanya. Hanya kita harus pandai-pandai memilih perangkat dari hardware itu supaya bisa
menyalurkan source digital tersebut dengan sempurna. Ya, oke. Ini sorry, lupa tanya, ini speaker apa aja nih? Oh iya, saya ada beberapa speaker karena mau mencari suara. Yang terakhir ini saya pakai Audio Solution. Audio Solution. Ya, Audio Solution disalurkan oleh kabel. Semuanya buatan sendiri. Ya. Jadi dari kabel source, kabel digital sampai kabel speaker itu buat sendiri. Ya. Karena saya mau mencari suara itu supaya digital bisa menjadi baik. Ya, oke. Yang kedua, belakang speaker. Yang belakang ini speaker Aurel Brian. Ini teman kita dari Jogja. Pak Rudi. Membuat speaker, Pak Rudi Gunawan membuat speaker full range yang saya rasakan baik ya. Saya rasakan bukan cukup baik ya, tetapi sangat baik ya. Sangat baik. Buat produk lokal yang harga relatif murah. Nah, speaker ini pun saya pergunakan untuk mencari suara. Ya. Referensinya tetap dari speaker import ya. Ya. Yang belakang speaker Prancis, made in Prancis ya. Ya. Lupa lagi. Lupa namanya. Jarang di. Oh, Davis Audio. Davis Audio. Ini saya pisahkan untuk karaoke ataupun TV, Ya. multimedia. Jadi Dan ini di sini pun ruangan ini tetap semuanya kita coba. Jadi tujuannya bukan mencari yang ini lebih bagus atau enggak ya, tetapi memang saya mau mencoba semua source di ruangan ini supaya bisa menjadi baik hasilnya. Oke. Terima kasih.